Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati pikiran kami. Kiranya kami memperoleh hikmat pengertian daripada Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengar dan yang akan kami renungkan pada saat pagi hari ini. Berbicaralah kepada hamba-Mu dan berbicaralah kepada jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, senang sekali hari ini bertemu kembali walaupun anak-anak sudah ketemu juga ya kemarin. Melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Bersyukur juga jika di tengah-tengah kita ada orang tua terkasih, dari Susi ya. Saya rasanya seperti pulang kampung karena kita satu daerah dan bersyukur orang tua kita ini boleh ada bersama dengan kita. Maaf Bapak Ibu, saya tidak ada rencana untuk tiba-tiba saja gitu ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dan tentu kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai dan menolong kita dalam kehidupan kita. Tema kita sepanjang bulan September adalah iman dan berkat. Tadi saya pikir ada yang akan langsung menyaut. Silakan anak-anak sekolah minggu, ayat hafalan kemarin kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Bapak Ibu juga boleh membuka Alkitabnya dari Injil Matius pasal 6 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kemarin di sekolah minggu kami banyak membahas tentang ayat ini. Dan saya secara pribadi ketika saya menjelaskannya, ketika saya menyampaikannya, saya dikuatkan oleh Tuhan. Karena kalau kita melihat bagian ini, judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Pada saat saya menyampaikan, jujur Bapak Ibu, anak-anak tidak tahu ya. Waktu itu, kemarin saya sedang khawatir. Saya sempat cerita dengan Bu Diana kalau tidak salah, kami mati air gitu ya. Jadi tidak tahu ini sampai kapan air akan mengalir. Tapi saya juga cerita dengan Bu Roma, kita ini ngajarin anak-anak jangan khawatir, tapi sebenarnya kita ada rasa khawatir juga. Terus Bu Roma nyatuk, masak apa ya besok? Ya biasa lah ibu-ibu kalau sudah hari Sabtu pasti masak apa ya besok gitu ya. Bukannya kita membohongi anak-anak atau apa, tetapi ketika mengajarkan tentang jangan khawatir, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Apakah ketika kita mengajar kepada orang lain, diri kita sendiri tidak khawatir? Bohong ya kalau saya bilang saya tidak khawatir, saya sudah lulus dari semua itu. Bohong kalau saya mengatakan hal itu. Tetapi ketika kita membaca bagian ini, kita diingatkan bahwa kita mempunyai Tuhan yang memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Kemarin saya sempat membuka dari beberapa terjemahan bahwa dalam ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau dalam terjemahan yang sederhana dikatakan, kita harus mengutamakan untuk mengerjakan hal-hal yang pantas di hadapan Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan untuk kita. Nah, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa mencari Tuhan sama dengan kita menghidupi firman Tuhan setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan. Nah, ketika mengajarkan itu saya berpikir, ini bagaimana ya, kapan air mengalir dan apa gitu. Tetapi puji Tuhan, hal yang sederhana. Pagi-pagi yang tidak pernah, biasanya tidak pernah mengalir gitu, ngalir gitu. Saya seperti, ini untuk diri saya sendiri, saya bilang,
Tuhan itu sebenarnya sedang mengajarkan kamu, Tuhan sedang mengajarkan, aku loh ada, aku loh melihat apa yang kau gumulkan. Seakan-akan seperti itu. Jadi pergumulan yang saya hadapi, yang saya rasa itu berat itu, bagi Tuhan itu bukan hal yang sulit. Walaupun saya tidak tahu kapan itu akan terjadi gitu ya. Tetapi saya dikuatkan oleh Tuhan secara pribadi bahwa Dia sedang menunjukkan bahwa saya loh ada, saya mendengar, bahkan saya lihat apa yang kau perlukan. Begitu. Saya dikuatkan lagi. Kemudian saya sempat merenung, apakah saya atau mungkin Bapak Ibu Saudara juga, apakah dalam keadaan sulit yang kita hadapi, terkadang kita melihat apakah Tuhan akan menjawab, apakah Tuhan ada, atau apakah kesulitan saya ini bisa saya lewati. Terkadang ada pemikiran yang seperti itu. Kemudian kita diingatkan kepada juga bangsa Israel yang waktu itu mereka sudah ditolong Tuhan, mereka sudah disertai Tuhan, diberkati Tuhan dengan berbagai macam cara. Kemudian setelah itu terjadi, mereka datang bersyukur, sangat senang dengan Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada lagi sakit penyakit, ada lagi kekurangan, ada lagi hal-hal yang sulit mereka hadapi. Kemudian mereka lupa lagi bahwa sebelumnya Tuhan sudah menolong mereka dengan hebat. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah ya, kalau kita lihat. Tuhan memberkati lagi mereka, Tuhan menolong lagi bangsa Israel dengan hal-hal yang mereka perlukan. Tuhan berikan mereka air minum di saat kekeringan, Tuhan memberikan mereka awan di saat mereka mengeluh kepanasan di siang hari, bahkan memberikan tiang api di saat mereka kedinginan pada malam hari. Tetapi di dalam semuanya itu mereka mengeluh lagi ketika ada kesulitan yang mereka hadapi, sehingga mereka lupa dengan berkat-berkat yang sudah pernah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ini sebenarnya juga berbicara tentang diri kita secara pribadi ya Bapak Ibu. Saya tidak berbicara kepada si A atau kepada si B, tetapi melihat kepada diri saya sendiri. Kemudian tentu saja setiap kita mempunyai pergumulannya masing-masing. Orang tidak tahu, tetapi turun naiknya iman kita di dalam Tuhan, tentu kita yang tahu. Nah, kemudian melihat kepada bagian ini, dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir setelah kita mengutamakan mencari Tuhan dalam segala sesuatu, mengerjakan segala hal yang Tuhan perintahkan, mengerjakan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita diajarkan untuk janganlah khawatir akan hari besok. Nah, mengapa? Karena terlebih dahulu kita diingatkan, kita fokus kepada hal-hal yang utama, yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang membuat Tuhan senang. Nah, kalau kita fokus mengerjakan hal-hal tersebut, maka kesulitan, hal-hal yang berat yang kita hadapi, tentu memang masih berat, tetapi bisa kita pikul dengan lebih mudah. Kalau kita balik, lain ceritanya. Kalau kita memikirkan kekhawatiran terus, kemudian di tengah kekhawatiran yang ada, barulah kita ingat mencari Tuhan, pasti rasanya sangat bahkan lebih berat. Tetapi kalau kita balik, kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, mengerjakan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kemudian di dalam hal-hal pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan tersebut, entahkah di sana ada tantangan bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, atau bagi pekerjaan atau apapun yang kita hadapi, tentu kita akan dengan kuat bisa menghadapinya. Mengapa? Karena kita mengutamakan yang utama, yaitu Tuhan terlebih dahulu, kemudian beban, pergumulan, kesulitan atau hal-hal yang menyenangkan yang lain, itu nomor 2. Yang pertama adalah bagaimana kita kuat terlebih dahulu di dalam Tuhan. Kalau kita balik tentu hasilnya akan berbeda ya Bapak Ibu. Jadi mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, mengimani bahwa dalam segala hal yang kita hadapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita, maka apapun yang akan terjadi, hujan badai kalau istilahnya orang itu ya, mau hujan badai atau apapun, tidak apa-apa, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, bagian ini juga mengingatkan kita kepada satu bagian. Karena kita berbicara tentang berkat, berbicara tentang iman, tentu hal ini tidak bisa kita pisahkan dengan satu oknum yang disebut dengan iblis. Mari kita membuka dari 1 Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke
8. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita membaca bagian ini secara lengkap, tentu kita akan diingatkan kembali bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti di Matius pasal 6 ayat 33 tadi katakan, kita sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Saya rasanya sudah melakukan semua yang Tuhan mau, semua yang Tuhan perintahkan sudah saya lakukan, tetapi kok masih aja ada kesulitan. Mungkin kita bertanya-tanya. Nah, kita harus sadar kembali seperti di ayat 8 ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini bukan hanya sekali, bukan hanya misalnya hanya hari Senin saja, kemudian hari Selasa kita tidak perlu sadar, kita tidak perlu berjaga-jaga. Bukan seperti itu. Tetapi sadarlah dan berjaga-jagalah ini kita lakukan setiap saat. Bukan hanya hari Minggu saja, tetapi dari hari Minggu sampai hari Minggu berikutnya lagi. Kemudian bukan hanya 1 jam saja, tetapi ini setiap saat, berbicara dalam keseluruhan hidup kita. Harus sadar dan berjaga-jagalah. Ingat yang pertama tadi bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Oke, itu sudah pijakan yang benar, pondasi yang benar, mengutamakan Tuhan. Mulai dari anak-anak sudah diajarkan bahwa ke gereja bukan hanya karena diantar orang tua, tetapi kalau orang tua lupa mengantar tidak ke gereja, bukan seperti itu. Tetapi kalau orang tua lupa, anak-anak bisa mengingatkan. Atau berdoa bukan hanya karena diajak papa mama saja, tetapi ada kesadaran diri sendiri untuk berdoa. Ya, mulai dari kecil. Karena apa? Keselamatan kita bukan bergantung kepada ibu gembala, bukan tergantung kepada Pak Tangkas atau kepada orang tua kita, tetapi keselamatan kita bergantung kepada Tuhan Yesus, dan itu dikerjakan oleh pribadi kita masing-masing. Walaupun orang tua kita hidup suci, tetapi kita hidupnya amburadul, apakah kita selamat? Bukan orang tua yang menyelamatkannya, tetapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Oleh karena itu, setiap pribadi, berbicara tentang pribadi berarti setiap manusia harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan tergantung dengan suamiku tidak berdoa, aku juga tidak. Atau istriku tidak setia kepada Tuhan, berarti aku tidak perlu juga. Bukan seperti itu. Tetapi masing-masing kita pribadi bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, kemudian barulah kita bisa bertanggung jawab kepada orang lain. Mulai dari pribadi kita. Kemudian kembali ke teks kita bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis. Kalau zaman dulu itu, zaman saya sekolah minggu, iblisnya itu dia punya tanduk warna merah, celana merah gitu ya, nggak pakai baju, kulitnya hitam. Coba dulu ada yang pakai celana merah kah di sini? Ya, pada zaman dahulu itu seperti itu. Jadi kalau kita akan menemukan sosok seperti itu, kita harus kabur karena itu adalah iblis atau kita harus lawan gitu. Tapi dengan berkembangnya zaman, ternyata iblis tidak lagi bertanduk merah ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau anak-anak muda sekarang melihat iblis itu seperti sosok siapa? Hantu, bukan. Tetapi sekarang sudah bisa berbentuk juga seperti ini. Bisa seperti ini juga, ya. Betul? Betul. Kemudian di dalam sini ada banyak lagi yang bisa menjadi sosok iblis itu. Bukan lagi dia ada ada tanduk, tidak. Karena ini dia tidak ada tanduk ya. Tetapi ini bisa membawa kita kepada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah modern juga kehidupan, bertambah modern, cara iblis merayu, menggoda pun bertambah modern. Dia juga tidak mau kalah gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mau kalah juga. Kita juga harus bertambah canggih dalam melawan iblis. Berjaga-jagalah. Kalau dulu mungkin harus lihat nih, kalau ada yang ada tanduknya,
dia di tempat yang gelap, kemudian dia ada pegang tongkat yang runcing ke atas, kita harus berjaga-jaga. Kalau sekarang bukan seperti itu lagi. Mau dimanapun kita berada, bisa jadi ada hal-hal yang mau membuat kita jauh dari Tuhan ada di sekitar kita. Nah, kita melihat bahwa artinya apa? Kalau Bapak Ibu atau adik-adik semua merasa, saya sudah pintar, saya sudah cerdas. Artinya ternyata iblis pun tidak kalah cerdik. Iblis pun tidak kalah licik atau tidak kalah cerdas juga. Karena apa? Sejak dahulu hingga sekarang dan selamanya, dia pun tidak berubah. Satu tujuannya, yaitu membawa sebanyak mungkin orang bersama-sama dengan dia supaya tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Berbeda terbalik dengan anak Tuhan ya. Kalau anak-anak Tuhan, kita mau membawa sebanyak mungkin jiwa supaya tidak masuk ke dalam neraka, tetapi bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian kita melihat bahwa iblis dia tidak menyerang di dalam area di mana kita kuat. Nah, kalau Bapak Ibu rasa saya kuat ketika berada dalam persekutuan seperti ini, tentu iblis tidak menyerang kita ketika kita sedang duduk beribadah seperti ini atau sedang berkumpul dengan semua orang sahabat mulia dalam persekutuan kita. Karena apa? Taktiknya iblis adalah dia menyerang kita di titik lemah kita. Nah, yang suka menonton film action nih seru nih. Pasti bisa membayangkan kalau lagi terjadi pergulatan gitu ya. Atau permainan Etsu Jivi sama Anthony itu pasti dia akan serang yang terlemah. Ya, Anthony ya. Kemudian dia bisa menang. Nah, harus mencari titik lemah lawan gitu ya. Betul ya? Yang pro ini Etsu. Ini mencari titik lemah musuh, itu kalau di gamesnya anak-anak tuh. Tetapi taktiknya iblis ini apa? Dia mencari titik lemahnya Ibu Diana ini di mana? Titik lemahnya Pak Riki atau Bu Dila ini di mana? Itu yang diserang. Dan yang tahu titik lemah kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, coba pikirkan. Saya kasih waktu sedikit untuk coba pikirkan di mana titik lemah kita yang kita sering jatuh dalam dosa. Apakah itu cara kita berpikir tentang orang lain? Apakah itu cara kita berpikir tentang Tuhan? Atau apakah itu mulut kita atau tindakan kita atau apa? Coba Bapak Ibu pikirkan di mana titik lemah yang kita miliki. Nah, setelah kita tahu, kita bisa sadar dan berjaga-jaga. Oh, kalau saya sendiri nih, di situ titik lemah saya. Berarti Bapak Ibu usahakan kalaupun harus sendiri, harus ada sesuatu hal yang dikerjakan, hal yang benar, hal yang positif. Supaya tidak jatuh dalam dosa. Atau apa? Kita harus tahu supaya kita bisa berjaga-jaga dan supaya kita sadar, oh saat ini biasanya saya lemah, alihkan dengan satu kegiatan yang lain supaya kita tidak mudah dicabik-cabik atau disasar oleh si iblis. Karena Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita ya, berkat apa yang Tuhan berikan? Kehidupan, nafas, kesehatan, bahkan kesempatan yang kita miliki sampai saat ini itu adalah berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, semua berkat yang sudah kita miliki, baik itu harta kita, keluarga kita, relasi kita, itu pun berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Bagaimana kita bisa menjaganya dan hidup di dalamnya dan kita tetap saleh di hadapan Tuhan. Makanya tadi saya katakan di dalam ayat 8 ini bahwa itu harus dilakukan setiap saat. Sadarlah, berjaga-jagalah. Ini kita harus lakukan setiap saat, setiap waktu, supaya kita tidak terlena. Dikatakan lagi bahwa si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang siap mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika didapat, ditelan dan habislah kita.
Seperti yang sedang digalakkan beberapa waktu lalu, saya mengikuti satu kegiatan dan di sana berulang-ulang dijelaskan di sana tentang jangan bermain judi online. Kalau bagi saya secara khusus sebenarnya itu nasihat yang tidak relevan karena saya tidak bermain judi gitu ya. Jadi berulang-ulang dikatakan jangan sampai terjerat dengan judi online. Karena apa? Kalau Bapak Ibu membuka HP, di situ sering ada iklan. Saya sering dapat ya walaupun saya tidak pernah klik. Iklannya itu adalah pinjaman online Bapak Ibu. Sekarang ini mau pinjam online itu sangat mudah. Seperti tinggal klik ada gitu ya. Nggak tahu siapa yang pernah dapat iklan itu juga di sini. Iya. Artinya apa? Katanya kalau kita sudah bermain judi online, kemudian karena pinjaman online itu juga gampang, jadi langsung klik karena sedang kepepet, akhirnya terjeratlah di situ. Ada yang sampai dikeluarkan dari pekerjaannya. Bahkan beberapa waktu lalu saya lihat ada satu oknum guru atau pekerja pemerintah, dia menjual aset di tempat dia bekerja itu demi membayar demi bermain judi online. Ini menjadi satu peringatan bagi kita Bapak Ibu bahwa kalau kita sudah terjerat dengan judi online, uang kita sudah tidak ada, keinginan untuk meminjam dengan cepat dan mudah itu sudah disediakan peralatannya gitu, tinggal klik udah uang langsung. Tapi bagaimana? Apakah kita bisa melunasinya atau tidak? Pasti susah dan akan semakin menjerat merusak hubungan kita dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini sebenarnya mengingatkan kita tentang perbuatan dosa. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang bagi kita itu membuat kita senang, membuat kita nyaman, membuat kita merasakan sesuatu kebahagiaan, padahal itu sedang di luar jalur yang Tuhan kehendaki. Tapi tanpa entah kita sadar atau tidak sadari, kita menikmati hal itu, akhirnya kita mau menyembunyikannya dari orang lain, tetapi semakin kita terbenam di dalamnya. Oleh karena itu, kalau itu belum terjadi, mari keluar. Lihat kepada jalan yang benar, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebelum kita terjerat lebih dalam. Atau kalaupun kita sudah terjerat di dalamnya, kita melihat bahwa seperti tangan Tuhan yang kuat sedang mengulurkan pertolongan kepada kita dan Tuhan siap menarik kita keluar. Tuhan siap menarik kita keluar. Pertanyaannya, maukah kita juga memberikan tangan kita untuk memegang tangan Tuhan? Maksudnya begini. Dalam semua janji firman Tuhan yang kita lihat di Alkitab bahwa banyak hal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Contoh saja keselamatan. Tetapi kalau kita tidak mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, apakah kita bisa selamat? Tentu tidak. Padahal Tuhan sudah memberikannya secara cuma-cuma. Kita perlu merespon menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan menjadikan dia satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang lengah, kita sedang tidak peka kepada firman Tuhan pada saat ini, kita sedang diingatkan bahwa harus sadarlah, berjaga-jaga, lihat di mana titik lemah Bapak Ibu, di mana titik lemahmu, berjaga-jagalah di dalam hal tersebut, supaya iblis tidak mencabik-cabik apa yang ada pada kita. Kemudian kita melihat bahwa dalam bagian ini pun kita akan tahu bahwa perlu kesetiaan kita kepada Tuhan, perlu ketaatan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa melawan segala taktik iblis tadi. Ingat ya, Bapak Ibu, bahwa kesetiaan itu sama seperti berjaga-jaga dan tetap sadar. Kesetiaan itu pun kita lakukan bukan hanya sehari, 2 hari, tetapi itu terus menerus kita lakukan. Mari kita lihat satu contoh yang sangat jelas di dalam Perjanjian Lama. Ini kisah tentang Ayub. Siapa yang tidak mengenal Ayub? Tentu kita semua tahu. Ayub adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ayub adalah seorang yang saleh. Kalau pada waktu itu
Kesalehan dapat terlihat dari kesetiaannya memberikan persembahan. Kita melihat di dalam pasal 1. Di sana dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan ia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian saya lanjut ke ayat 3 bagian terakhir. Di sana dikatakan, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub bukan hanya orang kaya, tetapi dia adalah orang yang terkaya di daerahnya. Luar biasa apa yang didapatkan oleh Ayub dalam kehidupannya. Dia sudah menjadi orang yang terkaya, kemudian dia taat pula kepada Tuhan. Dia hidup saleh, dia jujur. Bahkan setiap hari dia mempersembahkan korban, bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk istrinya, tetapi untuk anak-anaknya. Dia pun mempersembahkan korban, persembahan untuk mereka, supaya Tuhan mengampuni dosa setiap anak-anaknya ini. Ini kalau anak-anak yang kemarin sempat menonton film Abraham itu ya, mempersembahkan korban itu jangan kita pikir sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Harus dulu ditangkap korbannya, dipilih yang terbaik, kemudian entah itu kambing, entah itu domba, kemudian itu harus dia pegang pisau, harus dia melihat darah ketika dia melakukan hal tersebut. Bukan hal yang mudah. Kalau kita sekarang kan hanya tinggal membaca, kita tidak melihat waktu itu. Dan kita bayangkan setiap hari. Sanggupkah Pak Tangkas setiap hari potong 3 ekor? 5 lah untuk Pak Tangkas 1, Bu Roma, Edstu, Epel lah. Nah, semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula Pak Yome ya. Ada 4 berarti untuk Lea, untuk Given, untuk mamanya Lea. Banyak. Pak Joni lagi, Pak Samuel juga banyak yang harus dibuat. Kita bayangkan pada waktu itu. Maksudnya adalah sebegitu taatnya Ayub, dia melakukan hal itu. Repot loh itu, harus tangkap dulu, harus buat dulu ini dan itu. Persiapkan wadahnya, tempatnya itu. Tetapi dia rutin, dia melakukan itu karena dia adalah seorang yang taat, seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Nah, berkat apa yang tidak diterima oleh Ayub kalau kita melihat kehidupannya? Semuanya sudah dia nikmati di dalam atau di tengah-tengah dunia ini. Keluarga, harta, semua kesehatan, bahkan dia saleh di hadapan Tuhan. Nah, justru kita lihat di sanalah ada celah bagi iblis untuk menguji kesetiaan Ayub ya. Kita lihat di ayat yang ke-6 itu. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 bahwa iblis ternyata seperti singa tadi ya. Kalau singa dikatakan mengaum-ngaum, berjalan-jalan tanpa henti mencari siapa yang siap ditelan. Kemudian kalau di dalam bagian ini iblis itu dia berkeliling mencari siapa orang yang saleh. Jadi Bapak Ibu, secara sederhana kita bisa petik satu bagian. Kalau Bapak Ibu sudah tahu hidupnya saleh, tapi banyak kesulitan yang dihadapi, berarti iblis baru pergi lapor kepada Tuhan bahwa ini ada satu ibu yang saleh di sini, ada satu bapak yang saleh di sini. Coba Tuhan uji dulu dia. Misalnya Pak Samuel atau Pak Joni atau bapaknya Benaya. Ini adalah bapak yang saleh ini. Coba Tuhan buat dia menderitakah? Tapi bersyukur ya Bu Diana bukan seperti istrinya Ayub ya. Kutuklah Tuhan seperti itu kan yang istrinya Ayub. Nah, coba kita memandang segala kesulitan yang kita hadapi, bisa jadi iblis mencari celah di mana kelemahan, titik kelemahan kita, kemudian dia mau membuat kita jauh dari Tuhan melalui apa yang kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, tetapi kita boleh melihat bahwa dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Jadi ketika kita melihat orang lain, hidupnya sungguh diberkati. Pertanyaannya, yang diberkati menurut pandanganmu itu apa? Ya. Orang ini hidupnya sungguh diberkati. Kita tidak pernah mendengar cerita dari dia apa-apa saja kesulitan yang pernah dia hadapi di dalam Tuhan. Apa tantangan yang dia hadapi sampai dia bisa memiliki hidup yang seperti itu. Ayub saja dia taat. Taat
kalau ketaatan kita kan tidak diperhatikan, maksudnya begini, kita keluar dari gereja, kita hidup terpisah ya Pak Riki ya, hidup terpisah dengan keluarga masing-masing. Bu Incin tidak tahu bagaimana kehidupan Pak Daniel di luar sana, bagaimana kehidupan yang lain di luar sana. Tetapi kesalehan Ayub ini dimaksud adalah segala hal yang dia lakukan itu sudah pasti benar, sudah pasti dia saleh gitu. Bukan berarti dia tanpa dosa, pasti ada juga dosanya. Tetapi sudah terlihat bahwa dia saleh gitu. Tapi dalam hal itu pun dia menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, tidak mengenakan dalam kehidupannya. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat juga melihat satu cuplikan bahwa anak-anak yang memiliki seorang tokoh mengatakan kebutuhan khusus itu adalah karena dosa orang tua. Kalau dalam kekristenan itu tidak benar ya Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada para pengikutnya atau kepada orang percaya. Malahan ketika ada orang yang buta sejak lahir, ketika murid-murid bertanya, Tuhan mengapa kok orang itu buta? Apakah orang tuanya yang berdosa atau apakah dia yang berdosa? Kalau Bapak Ibu ingat ya cerita tentang Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tetapi Yesus berkata apa? Bukan orang tuanya dan bukan karena dia yang berdosa, tetapi kemuliaan Tuhan harus dinyatakan dalam kehidupan orang itu. Kemudian Tuhan melakukan mujizatnya dan orang itu sembuh. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam segala hal yang kita hadapi, entah kita sakit tidak sembuh, atau kita sakit kemudian disembuhkan Tuhan, atau kita dalam satu kesulitan hidup, kemudian kita bisa keluar dari kesulitan hidup itu, atau bahkan dalam kesulitan itu kita tetap sulit sampai akhir hidup kita. Yang terpenting adalah bukan apa yang kita alami, tetapi pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan dalam segala proses kehidupan yang kita alami. Ada amin ya Bapak Ibu? Orang yang buta itu dari lahir, kemudian dia menerima kesembuhan. Dan Yesus tidak menyalahkan siapapun di sana, karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Kemudian yang kita tahu juga pencipta lagu yang hebat itu Fanny Crosby ya. Dia seorang yang pada waktu kecil dia sempat, waktu lahir sebenarnya dia bisa melihat, tetapi kemudian ketika disuntik pada waktu dia bayi, akhirnya dia mengalami gangguan penglihatan ya dan tidak bisa melihat. Awalnya pasti sulit, berat bagi dia atau bagi orang tuanya, tetapi pada akhirnya dia bisa mengeluarkan satu statement yang luar biasa. Tidak apa-apa katanya kalau dia tetap tidak bisa melihat, karena nanti pada saat saya bisa melihat pertama kali, yang saya lihat adalah wajah Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita mendengar, hebat ya, luar biasa ya. Tapi kita tidak pernah tahu sehari-hari kesulitan yang juga dia hadapi. Yang kita lihat di sini adalah imannya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita kembali kepada tokoh Ayub ini. Dia mengalami banyak kesulitan, banyak hal-hal dalam hidupnya. Dan ada satu pernyataannya yang saya sangat suka di dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini Ayub katakan dalam posisi dia kulitnya itu banyak gatal-gatal ya, yang pernah mengalami gatal-gatal, tentu itu belum separah yang dialami Ayub. Sehingga dia harus mengambil beling untuk menggaruk-garuk semuanya itu. Dan ada ini pernyataan yang sangat luar biasa. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dalam segala hal yang dia alami, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan segala hartanya. Dia katakan bahwa dia tahu penebusnya hidup. Penebus yang dimaksudkan di sini, kalau Bapak Ibu mengingat cerita tentang Ruth karena suaminya sudah meninggal, jadi dia menjadi janda. Tetapi seharusnya ada yang bisa menebus dia dari keluarga. Kemudian dia ditebus ya. Kemudian daripada Ruth itu lahirlah dia masuk dalam garis keturunan yang melahirkan juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Penebus yang seperti itu yang dimaksud Ayub di sini. Dalam kesulitan yang dia hadapi, dia bisa mengatakan bahwa aku tahu penebusku hidup. Bapak Ibu, dalam kesulitan yang kita alami, yang Tuhan izinkan kita alami pun, kita bisa mengatakan bahwa aku tahu penebusku hidup. Dalam kesengsaraan kita sekalipun, kita bisa mengatakan aku tahu penebusku hidup. Kita akan ditebus
pada saatnya nanti. Walaupun banyak penderitaan, banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi kita harus ingat bahwa pada waktunya nanti kita akan ditebus. Kemudian saya kembali lagi ke ayat 20. Ketika Ayub mengalami berbagai pencobaan dalam kehidupannya tersebut, dia tidak mengatakan bahwa hartaku diambil orang, hartaku diambil bangsa ini, bangsa yang merebut harta-hartanya itu berupa binatang dan hewan peliharaannya. Tapi di sana dikatakan di ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya dalam segala sesuatu yang dia hadapi, dia melihat ada Tuhan di sana. Dia melihat ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Dalam kesulitannya, dalam keberlimpahan hidupnya, ada Tuhan di sana. Itulah yang dialami oleh Ayub. Oleh karena itu Bapak Ibu, berbicara tentang berkat tidak bisa juga kita pisahkan dengan iman ya. Berbicara tentang iman tidak bisa juga kita pisahkan dengan berkat. Mengapa? Karena orang yang beriman tentu diberkati Tuhan. Betul ya Bapak Ibu, berkatnya itu banyak. Kesehatan, harta, relasi yang baik dengan banyak orang, berkat-berkat yang daripada Tuhan tentu ada atas setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian kita dalam kesulitan kehidupan yang kita hadapi, kita harus selalu mengingat bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kemudian saya mau membawa kita juga mengingat kembali ini dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu ingat ya, ketika mau menikah persiapannya itu banyak dan lama. Betul ya? Ketika dua orang mau menikah persiapannya lama dan banyak yang harus dilakukan. Tetapi ketika mereka sudah menikah, apakah orang-orang yang sibuk-sibuk mempersiapkan ini dan itu tadi, apakah mereka masih sibuk mengurus ini? Tidak kan? Tetapi yang menjalani selanjutnya setelah pernikahan itu terjadi adalah kedua pasang. Kalau saya bilang kedua pasang, 4 orang dong. Sepasang pengantin inilah yang akan menjalani kehidupannya selanjutnya. Tetapi sebelum mereka masuk ke pernikahan itu, banyak yang membantu mengurus ya. Kalau kami di kampung itu, satu kampung itu pasti akan ikut terlibat. Yang menikah dua orang ini yang mau menikah, tetapi satu kampung itu ikut terlibat. Kemudian apalagi kalau ada acara adat-adat itu ya, Bu Ruth ya, kalau ada acara adat-adat, lebih lama lagi. Tetapi yang terpenting ternyata adalah bukan mewahnya, bukan hebatnya pesta yang dilakukan, tetapi bagaimana kedua orang ini berjalan di dalam Tuhan setelah mereka dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Terasa ya Bapak Ibu ya, yang menjalani ternyata suami istri yang kemarin menjodoh-jodohkan sudah enggak tahu kemana mereka. Yang tadi kemarin bilang ini cocok, kamu cocok dengan ini. Mereka tidak tahu ketika dalam pernikahan ini dua orang ini berantem begitu ya. Betul enggak? Yang senyum-senyum berarti mengalami ini. Ya, artinya apa? Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pada akhirnya yang akan menjalani segala sesuatunya adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama-tama. Kemudian orang yang terdekat dengan kita, kalau orang yang sudah menikah tentu itu adalah pasangannya. Dan kemudian ternyata dalam kehidupan kita, kalaupun kita hidup saleh seperti Ayub, kita tidak boleh abai dengan apapun. Seperti di dalam Petrus tadi katakan, kita juga ternyata walaupun sudah punya pasangan, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita tetap harus sadar dan harus terus melihat kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa ada iblis yang tidak tinggal diam, yang mau membuat kita jatuh. Oleh karena itu saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan untuk saya sendiri, dan untuk pemuda-pemudi yang akan menikah nanti. Dengar aja dulu ya. Silakan Kakak Dias. Kita ingat kembali ya janji nikah kita. Bapak-bapak dulu deh yang duluan.
mengucapkan. Ini diresapi dulu ketika menikah, mengucapkan janji nikah itu menegangkan, tetapi setelah menjalaninya, apakah masih menegangkan atau tidak? Silakan, bapak-bapak. Dihayati setiap kata-kata itu. Oh ya, Pak Daniel silakan dulu. Ayo silakan, bapak-bapak baca dengan nyaring 1, 2, 3. Boleh sebut nama istrinya ya. Oke. Sekarang ibu-ibu. Oke, kita ya yang belum menikah silakan dengarkan. Ya, 1, 2, 3. Saya mengambil engkau suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Bapak Ibu, berbicara tentang iman dan berkat. Ketika kita mengawali rumah tangga kita, bahkan nanti anak-anak ini pun akan berumah tangga masing-masing. Kita pun diingatkan bahwa dalam kehidupan kita nanti ada naik turunnya. Makanya kenapa dikatakan bahwa tidak hanya dalam keadaan senang saja kita mengasihi, tidak hanya dalam keadaan kelimpahan saja, tidak hanya dalam keadaan sehat saja, tetapi ternyata dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan susah pun, dalam kekurangan pun, kita harus saling mengasihi dan menghargai. Tos dulu dong suami istri yang dekat. Oke, yang belum menikah harap bersabar ya. Bapak Ibu, ini gampang diucapkan, tapi pertanyaannya yang sudah menikah boleh jawab. Apakah ringan dijalankan? Ya, ini kita hayati seumur hidup kita. Jadi anak-anak muda yang belum menikah, anak-anak sekolah minggu masih jauh ya. Tapi anak-anak muda yang sudah dekat, ini harus kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Dihidupi, bukan hanya hari Minggu saja, atau bukan hanya hari tertentu, anniversary saja, Om Sam dan Bu Diana. Tetapi setiap saat, ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah rekan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan mari kita terus bergandengan tangan bersama dalam keluarga kita, bersama dengan jemaat sahabat mulia. Mari kita terus melakukan janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau setia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Amin Bapak Ibu. Kita mau terus setia kepada Tuhan pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Amin. Aminnya kecil ini, ulang lagi sekali. Kita mau setia kepada Tuhan pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Kita mau setia kepada Tuhan pada waktu sehat maupun sakit. Kita mau setia kepada Tuhan sampai maut datang menjemput kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada saat ini bahwa kami boleh melihat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, baik itu kesulitan, baik itu hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan kami. Kami harus terus melihat bahwa ada Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Jika kami sering mengeluh, jika kami sering menggerutu, atau bahkan kami tidak bersyukur dengan segala hal yang sudah Tuhan berikan. Ajar kami untuk terus melihat rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh meneladani apa yang Ayub katakan bahwa kami hanya mendengar dari orang, tapi pada saatnya nanti kami akan mengalami sendiri bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan kami seorang diri.
dalam keadaan hidup kami yang senang, dalam keadaan hidup kami yang susah, ternyata ada Tuhan di sana selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kemampuan, dan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.